surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian Natal ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan suatu tema tentang Natal. Dan kali ini kami akan membahas suatu tema yang sangat teologis, karena tema ini sangat banyak disalah mengerti. Pertanyaan yang akan kami bahas sangat banyak dijawab secara salah, yang pada hakikatnya merupakan sesuatu kesesatan, tapi anehnya dianut oleh orang-orang besar dan gereja-gereja besar. Dan karena itu kami di sini ingin membahas tema ini. Kami secara khusus mohon supaya engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Dan tolong kamu sudah menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara yang sering terganggu. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya. Engkau sih tambah kurangi, ubahkan, sehingga yang dia sampaikan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari engkau. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaanmu, karena kami sadar bahwa tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, terang, sehingga kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang yang belum percaya, tolong mereka percaya. Dan yang sudah percaya, tolong mereka ditumbuhkan dan didewasakan. Kami lagi sadar setan akan bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan setan di dalam bentuk apapun. Jika apapun yang setan lakukan, firman dan Injil tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kira saya harus minta maaf pertama-tama, karena rencana saya tidak berjalan sesuai dengan pemikiran saya yang semula. Jadi saudara, mengapa kok Natal kali ini membahas tema manusia Yesus itu kekal atau tidak? Ingat ya, yang dipersoalkan bukan ilahinya. Yesus itu kan dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, 100% Allah, 100% manusia. Tapi itu setelah inkarnasi mestinya. Tetapi ternyata ada gereja-gereja besar, tokoh-tokoh besar yang menganggap manusia Yesus itu kekal. Jadi manusianya dengan ilahinya sama kekalnya. Ini bagi saya sebetulnya kayak lelucon yang sama sekali tidak masuk akal. Allahnya kekal, saya 1000% percaya. Manusianya kekal, saya 10.000% tidak percaya. Tapi aneh kok bisa ada gereja-gereja besar percaya hal itu. Nah, itu mau saya bahas sebetulnya dalam satu kali khotbah. Maunya saya, rencana semula khotbah Natal ini satu kali saja membahas secara ringkas. Lalu lain kali saya bahas lebih detail, sehingga seminar beberapa hari gitu. Tapi ternyata yang ringkas ini pun jadinya 21 halaman kalau tidak lebih. Sehingga kalau saya khotbahkan semua, ini bisa sampai jam 9 atau jam 10 khotbahnya dok ya. Sehingga akhirnya tidak bisa tidak, saya pecah menjadi beberapa session. Jadi khotbah hari ini belum selesai. Session pertama hari ini, session kedua minggu pagi besok dalam kebaktian pagi, session ketiganya dalam kebaktian minggu sore. Jadi diharapkan datang terus minggu pagi sore kalau mau dapat khotbah lengkap, atau kalau tidak ya pakai makalahnya atau DVD-nya ya. Tapi saya mau persingkat bagaimanapun, kalau jadi cuma satu khotbah tidak jelas sama sekali. Jadi menjadi akhirnya tidak ada gunanya ya. Jadi untuk itu saya minta maaf, karena ya mau diapakan sudah kadung ya. Mau diganti tema lucu jadinya ya. Jadi ini sepertiga, besok pagi sepertiga, besok sore sepertiga. Jadi pagi kami kebaktian jam 8 dan sore kebaktian jam 5 ya.
Jadi hari ini cuma sepertiganya saja, karena sudah lihat manusia Yesus tidak kekal. Itu ada angka 1 ya. Jadi itu stasiun yang pertama. Saudara, mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini bicara soal keilahian Yesus. Tidak diragukan, dia kekal. Pada mulanya. Jadi ada Allah, firman, logos, di sini gelar dari Kristus. Tapi ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebetulnya tidak usah ngomong jauh-jauh ya, Cuk. Ayat ini lebih dari cukup untuk menjawab tuh ya. Firman yang kekal itu adalah Allah menjadi manusia. Mungkinkah manusianya kekal? Kalau manusianya memang kekal, menjadinya itu bagaimana? Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi sebetulnya lewat jelas firman Tuhan dalam persoalan ini, bahwa manusia Yesus tidak kekal. Ada saat di mana manusia Yesus tidak atau belum ada, dan manusia Yesus itu adalah makhluk ciptaan sama seperti kita. Cuma dia bedanya tidak berdosa. Itu saja ya. Tapi bahwa dia kekal itu omong kosong yang luar biasa bodoh bagi saya. Dan saya tidak habis pikir bagaimana orang-orang besar, gereja-gereja besar bisa salah dalam persoalan yang seperti ini. Itu betul-betul di luar pengertian saya ya. Jadi saudara, yang membuat saya menyusun khotbah ini pada perayaan Natal ini ternyata aneh, khotbah teologis sekali. Karena saya menerima email dari seseorang yang berbunyi sebagai berikut. Ini emailnya ya, saya langsung bacakan. Saya tidak bisa bacakan semua karena bisa duduk di muka kalau mau. Di sini 100. Karena emailnya sebagian tulisan Tionghoa yang bagi saya kayak bahasa roh, saudara. Jadi ini emailnya, saudara ya. Halo Pak Budi, maaf mengganggu. Saya mempunyai pertanyaan mengenai kristologi dan sepertinya berbau apolinarisme. Ini sudah salah ya, apolinarianisme mestinya. Dan itu pun sebetulnya ajaran sesat yang tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi orang ini salah ngerti tentang ajaran sesat ini. Tapi itu sudah tidak usah saya gubris. Di bawah ini ada sebuah pertanyaan yang dijawab oleh pendeta Stephen Tong. Saya kurang puas dengan jawaban Pak Tong, karena kok sepertinya bertentangan dengan pengakuan iman Nisea dan tidak tegas dalam menjawab. Apakah Pak Budi bisa memberikan komentarnya? Terima kasih sebelumnya. Lalu dia memberikan dalam bahasa Inggris. Saya lontati saja. Jadi sebetulnya asli dalam bahasa Tionghoa ya. Tulisan Tionghoa, saudara bisa lihat ini Tionghoa semua. Saya juga tak bisa baca, saudara. Nah, oleh orang ini diterjemahkan dalam bahasa Tionghoa. Jadi saya tidak tahu Pak Tong ini khotbah di mana kok dia pakai Tionghoa. Saya tidak tahu apakah dalam persekutuan hanya Tionghoa, saya tidak ngerti. Pokoknya aslinya ini original ya. Kalau atasnya di sini ya, original. Jadi originalnya dalam bahasa Tionghoa. Oleh orang yang tanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya lalu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, oke, naikkan. Ini terjemahan saya ya. Pertanyaan, apakah dua hakikat ilahi dan manusiawi dari Kristus mulai dengan inkarnasi ke dalam kebahagiaannya, dan apakah itu bertahan selama-lamanya? Jadi sebetulnya yang tanya ini sebetulnya tidak mempertanyakan kekal ke sebelah sana, tapi kekal ke sebelah sana. Ya, nanti maksud saya. Yang tanya itu sebetulnya kan gitu. Tapi sekarang jawab ini dari pendeta Stephen Tong. Kemanusiaan Yesus berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan tubuhnya dan hakikat manusia jasmaninya mulai dengan inkarnasinya. Tetapi yang mempertanyakannya, apakah memungkinkan bahwa kemanusiaan Yesus telah ada dengan dia dari kekekalan? Ini merupakan suatu pertanyaan teologis yang besar. Jika umat manusia diciptakan dalam gambar Allah, dan jika kemanusiaan dari umat manusia diciptakan dari kemanusiaan
yang merupakan suatu bagian di dalam kealahan, maka Yesus sudah mempunyai dari kekekalan kemanusiaan yang merupakan pola dari umat manusia. Maka kemanusiaan dan tubuh manusia adalah dua hal yang berbeda. Banyak ahli teologi mendapatkan titik awal mereka dalam mengidentifikasi kemanusiaan Yesus dengan tubuh manusia. Jika itu adalah kasusnya, apakah kemanusiaan dari seorang manusia ada sebelum ia memiliki suatu tubuh? Setelah kita mati, dalam kurung secara jasmani, apakah kita kehilangan kemanusiaan kita? Kita tetap memiliki hakikat manusia setelah kita mati, benar? Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu menjadi seorang hantu. Kita tetap adalah manusia setelah kita mati, sekalipun jiwa manusia telah meninggalkan atau berpisah dari tubuh. Jadi, apakah kemanusiaan Yesus Kristus harus terikat pada keberadaan tubuh jasmaninya? Jawaban saya, tidak secara mutlak demikian. Jadi, saya memberi kamu tempat untuk memikirkan hal ini dalam-dalam. Saudara mikir apa tentang email ini? Pertama, jelas Pak Tom tidak pasti ya, ngambang sekali jawabannya ya. Lalu bagian yang saya berikan sebagai tunggal tadi ya, tolong naikkan atas. Ini ya, yang ini ya. Kemanusiaan yang merupakan suatu bagian di dalam kealahan. Bagi saya itu betul-betul gila. Dari mana pendeta Stephen Tong bisa beranggapan bahwa kemanusiaan adalah suatu bagian dalam kealahan? Itu saya tidak bisa ngerti belas. Apa dasarnya? Juga bahwa pendeta Stephen Tong membedakan antara manusia Yesus dan kemanusiaan Yesus. Manusia merupakan yang omong kosong. Kalau manusia tidak kekal, kemanusiaan juga tidak kekal. Tidak bisa ini kekal, ini tidak kekal, ini kekal, ini nonsense. Dan dia menganggap, sekalipun tidak secara tegas, bahwa kemanusiaan Yesus itu kekal. Sudah ada sebelum manusia Yesus itu ada, berdasarkan suatu argumentasi yang menurut saya sangat konyol. Dia bilang pada saat seseorang mati, seseorang itu tetap manusia. Karena sekalipun ada perpisahan tubuh dan jiwa atau rohnya, tapi jiwa atau rohnya tetap ada. Tapi saudara, ini lain saudara. Mati dengan orang itu belum ada lain ya. Kalau sebelum orang itu ada dalam kandungan, jiwa atau rohnya itu tidak ada atau belum ada. Demikian juga dengan tubuhnya. Jadi saudara, seluruh manusia atau kemanusiaan, saya tidak membedakan dua hal itu ya, tidak mempunyai eksistensi sebelum manusia itu mulai ada sebagai janin di dalam kandungan. Nah saudara, bagian terakhir ini tentang kekekalan dari manusia Yesus adalah bagian yang ingin saya bahas dalam khotbah yang sangat teologis, sangat teoritis ini. Pendeta Stephen Tong bukan satu-satunya yang punya pandangan seperti ini. Pendeta Petrus Pamuji, DKT atau ITA Lawang, juga pernah berdebat dengan saya. Dan dia berpandangan bahwa manusia Yesus itu kekal dan tidak dicipta. Dia bahkan dalam tanda petik menantang saya dengan mengatakan kata-kata yang kurang lebih bunyinya begini. Coba cari ahli teologi reform mana yang mengatakan bahwa manusia Yesus dicipta. Dan dalam khotbah ini, bukan hari ini ya, tapi seluruh sesi nanti 3 sesi ya, saya akan menjawab tantangan itu. Dan saya tunjukkan ahli teologi reform kutipannya yang memang mengatakan manusia Yesus tidak kekal, ciptaan dan sebagainya. Lalu kalau tadi sudah Stephen Tong dan GKT atau ITA, saya memang tidak tahu ya kalau Petrus Pamuji pandangan seperti itu. Apakah seluruh GKT seperti itu saya tidak tahu. Tapi jelas dia tokoh tinggi sekali dalam ITA Lawang maupun dalam GKT. Jadi sangat besar kemungkinannya banyak yang punya pandangan demikian. Tapi saya tidak berani mengatakan seluruh GKT punya pandangan itu. Tapi kalau GKA sekarang, GKA itu mempunyai dalam pengakuan iman mereka kata-kata sebagai berikut. Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia dalam kurung inkarnasi, Allah sejati dan manusia sejati yang memiliki dua natur dalam satu pribadi dari kekal sampai kekal. Kalau dua natur dalam satu pribadi saya setuju.
Tapi begitu dikatakan dari kekal sampai kekal, berarti kedua nature, kedua hakikat ilahi maupun manusia itu kekal sampai kekal. Berarti hakikat manusianya kekal sampai kekal. Ini berarti mereka percaya manusia Yesus itu kekal. Ya, jadi sudah bayangkan ini 3 kelompok besar-besar dalam kalangan Protestan: GKT dengan ITL Lawang, GKA dan Stephen Tong. Dan Stephen Tong begitu tinggi, begitu gede, orang biasanya aminkan apapun yang dia katakan. Saudara, saya menyusun khotbah ini bukan dengan ini. Saya menyusun khotbah ini bukan dengan tujuan menyerang, merusak, menghancurkan, atau melakukan apapun yang negatif terhadap orang-orang atau gereja-gereja yang punya pandangan yang salah bahwa manusia itu kekal. Saya bermaksud meluruskan dan menyatakan apa yang saya anggap sebagai kebenaran dalam hal itu, dan mencegah orang-orang lain dari kesesatan dalam hal ini. Saya memang bisa bayangkan kalau khotbah ini dikeluarkan dan nanti dimasukkan ke internet, dan kami biasa pasti masukkan, pasti muncul reaksi-reaksi yang negatif, ngamuk sama saya kayak apa, kayak saya tidak peduli. Tujuan saya bukan merusak mereka, tujuan saya meluruskan kalau mereka mau diluruskan. Tapi kalau mereka bersikap tegak-tengkuk lalu anggap saya menyerang atau apapun, kalau mau marah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya berani tanggung jawabkan hal ini kepada Tuhan. Saya tidak melakukan dengan tujuan negatif, saya melakukan dengan tujuan positif, membangun. Karena saudara, menurut saya, kalau dikatakan manusia itu kekal, itu bukan kesalahan yang kecilnya, itu kesalahan yang fatal, itu kesalahan yang sangat besar. Orang yang salah dalam persoalan keilahian Kristus itu tidak lebih besar salahnya orang yang salah dalam persoalan kemanusiaan Yesus, dalam persoalan pengenalan diri Yesus penebus dan Tuhan kita. Kita harus benar keilahiannya maupun kemanusiaannya. Saudara, sekarang saya akan memberikan beberapa argumentasi yang mendukung pandangan bahwa manusia Yesus itu kekal. Pertama, saudara, 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama, ini jelas Adam ya, berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, ini pasti Yesus, berasal dari sorga. Nah saudara, kalimat ini ya, manusia kedua atau Yesus berasal dari sorga, sangat memungkinkan untuk ditafsirkan sebagai berikut. Manusia kedua itu Yesus, dan dikatakan dia berasal dari sorga, menunjukkan bahwa manusianya sudah ada sebelum inkarnasi, dan menunjukkan dia kekal. Ya, jadi ayat ini memang bisa saja ditafsirkan begitu. Tapi kalau ditafsirkan demikian, menurut saya salah secara mutlak penafsirannya. Saudara, seorang ahli teologi reform, saya kira tidak usah diragukan kereforman orang ini, Louis Berkhof. Dalam Systematic Theology bukunya halaman 334 mengatakan bahwa ajaran dari gereja atau aliran yang namanya Anabaptis mengatakan bahwa Kristus itu membawa hakikat manusianya dari sorga berdasarkan ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 47, dan bahwa Maria cuma merupakan saluran melalui mana dia itu datang dalam dunia. Jadi hakikat manusianya betul-betul merupakan ciptaan baru yang serupa atau mirip dengan kita, tapi secara organik tidak berhubungan dengan kita, karena made in heaven, saudara ya. Jadi dia kayak bayi tabung, made in heaven, buatan surga, dimasukkan ke kandungan Maria. Tapi perhatikan ya, pandangan ini masih mengatakan itu ciptaan loh. Anabaptis masih mengatakan itu ciptaan, tapi made in heaven, dimasukkan ke kandungan Maria. Itu saja, saudara, ditentang oleh Louis Berkhof ataupun ajaran reform. Dan Louis Berkhof mengatakan Kristus mendapatkan hakikat manusianya dari ibunya, yaitu Maria, bukan bayi tabung ya. Made in heaven dimasukkan, berarti sel telurnya Maria tidak ikut campur, tidak bisa ya. Jadi harus mendapatkan hakikat manusianya dari ibunya atau dari Maria. Yusuf memang tidak ikut campur. Kalau Yusuf ikut campur, bubar, saudara.
Begitu Yesus ikut campur atau laki manapun ikut campur, maka lahir langsung berdosa. Dosa asal harus terjadi. Yusuf tidak ikut, tapi Maria mutlak sel telur Maria sendirilah yang oleh Roh Kudus dilakukan mujizat menjadi janin. Jadi saudara, dengan kata lain saudara, sebagai manusia Yesus itu berasal dari sel telur Maria. Lah, sel telur Maria mana bisa kekal? Maria nyata dan tidak kekal. Maria tidak kekal, sel telurnya tidak kekal. Kalau Yesus berasal dari sel telur Maria, jelas bahwa manusia Yesus tidak mungkin kekal. Saya tekankan, manusia Yesus bukan Yesus sebagai Allah. Sebagai Allah dia kekal, sebagai manusia dia tidak kekal. Lalu saudara, bagaimana kita menjelaskan 1 Korintus 15 ayat 47 tadi? Penjelasan ayat ini harus sebagai berikut saudara. Ya, jadi ayat ini kelihatannya bisa ditafsirkan begitu, tapi tafsirannya bukan begitu. Dalam Alkitab saudara, ada banyak, saya akan berikan contoh banyak ya. Ada banyak ayat yang menggunakan sebutan atau gelar yang hanya cocok untuk hakikat yang satu, tapi predikatnya cocok untuk hakikat yang lain, untuk diri Yesus ya. Jadi nanti ada yang gelarnya atau sebutannya cocok untuk ilahinya, tapi predikatnya cocok untuk manusianya. Ada yang terbalik. Jadi ini terbagi dalam dua golongan. Pertama, poin A, ayat-ayat yang menyebut Kristus dengan sebutan atau gelar ilahi, tapi predikatnya cocoknya untuk manusianya. Aneh ini, tapi ini banyak. Saya berikan contoh pertama, Kisah Rasul 20-28. Saya berikan terjemahan dari NIV karena terjemahan kita itu salah. Yang punyanya TB, terjemahan baru Indonesia LA, itu salah. NIV saya ambil potong saja ya. The Church of God, which He bought with His own blood. Jemaat atau gereja Allah yang Ia beli dengan darahnya sendiri. Dalam terjemahan kita ada darah anaknya. Kata anak itu muncul dari mana? Itu sebetulnya tidak boleh ada. Karena itu saya tidak gunakan terjemahan kita. Jelas salah ya. Nah saudara, coba perhatikan terjemahan NIV ini. Dia menggunakan kata Allah. Jelas ini sebutan atau gelar ilahi. Cocoknya untuk keilahian Yesus ya. Tapi predikatnya bicara tentang apa? Darah. Kalau Allah mana punya darah? Darah cocoknya untuk manusianya. Nah ini di sini aneh ya. Predik sebutannya wah Allah, sebutan ilahi, tapi predikatnya ada kata darah, ini cocok untuk manusianya. Contoh kedua, 1 Korintus 2:8. Tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lagi-lagi saudara, sebutan yang dipakai, sebutan ilahi, gelar ilahi, Tuhan yang mulia. Bahasa Inggris, the Lord of Glory, Tuhan dari kemuliaan. Tapi predikatnya menyalibkan. Sebetulnya menyalibkan Allah itu bisa atau tidak? Tidak mungkin saudara. Menyalibkan Tuhan itu tidak ada. Yang disalibkan sebetulnya manusianya. Kita bisa mengatakan pribadi Yesus disalibkan, kita bisa mengatakan hakikat manusianya disalibkan, tapi betul-betul mengatakan hakikat ilahi disalibkan, itu omong kosong. Jadi predikat menyalibkan cocoknya untuk manusianya, tapi gelarnya Tuhan yang mulia. Ya, ini contoh kedua. Contoh ketiga, satu. Apa yang telah ada sejak mula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, ayat ini menggunakan sebutan atau gelar ilahi. Firman, logos. Tadi ada satu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebutannya ilahi, jelas ya. Tapi predikatnya apa? Telah kami lihat dengan mata kami. Kapan Yohanes lihat Allahnya? Lebih-lebih telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Kapan dia meraba Allahnya, saudara? Dia meraba manusia Yesusnya, bukan Allahnya. Dan saudara, predikatnya ini cocoknya hanya untuk hakikat manusia dari Yesus, tapi gelarnya gelar ilahi, yaitu firman atau logos. Contoh keempat, Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Laki-laki gelar ilahi Tuhan, tapi predikat disalibkan, cocoknya untuk manusia ya. Lalu contoh kelima, Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita
berasal dari suku Yehuda, dan terusnya. Saudara, gelar ilahi muncul lagi. Tuhan berasal dari suku Yehuda lah, Banyol, saudara. Maksud Tuhan itu suku Yehuda. Manusia Yesus suku Yehuda. Tuhannya suku apa? Gak ada sukunya, dia bukan orang kok. Dari sini saudara, sebutan ilahi, tapi predikatnya cocoknya untuk hakikat manusia. Sekarang kelompok kedua saudara, kembali sekarang ya. Ayat-ayat yang menyebut, poin B ya, yang menyebut Kristus dengan sebutan atau gelar manusia, tapi predikatnya hanya cocok untuk gelar ilahi. Nah ini kebalikan ya. Saya berikan ayatnya juga banyak. Pertama saudara, Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dan terusnya. Saudara, sebutan atau gelar manusia yaitu anak manusia. Manusia dan anak manusia itu sebetulnya tidak terlalu beda ya, karena anaknya manusia itu ya manusia ya. Jadi anak manusia itu gelar manusia, tapi predikatnya apa? Berkuasa mengampuni dosa. Ini cocoknya untuk ilahi itu. Siapa berkuasa? Siapa bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja? Kata-kata itu benar. Yang bisa mengampuni cuma Allah. Nggak ada manusia bisa mengampuni. Kalau Haryo ini diam-diam tak ludahi ya, trok ya. Lalu saya ketun, saya minta maaf sama Haryo. Minta maaf. Bisa mengampuni saya? Dia bisa maafkan kesalahan dia dan saya. Saya pada waktu saya meludahi dia, saya berdosa sama Tuhan. Dia tidak bisa mengampuni itu, saudara. Tuhan yang bisa mengampuni. Karena doa pengakuan Raja Daud pada waktu dia disadarkan setelah berzina dengan Bathsheba, membunuh Uria, Mazmur pasal 51. Terhadap engkau sajalah aku berbuat dosa dan sebagainya. Itu jelas menunjukkan saudara, dia salah kepada Bathsheba, Uria, tapi dia tahu salah yang sebenarnya Tuhan. Manusia tidak bisa mengampuni, hanya Tuhan. Jadi saudara, jelas predikat mengampuni dosa itu cocoknya hanya untuk hakikat ilahi. Sekarang contoh kedua, Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lagi saya gelarnya gelar manusia ya, anak manusia, tapi predikatnya Tuhan atas hari Sabat. Ini hakikat ilahi cocoknya. Contoh ketiga, ya 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Laki-laki saudara, gelarnya anak manusia, predikatnya turun dari surga. Nah ini juga bisa dipakai ya oleh orang yang percaya bahwa manusia Yesus kekal. Lihat, anak manusia turun dari surga. Jadi sebelum dia berinkarnasi, belum ada di kandungan, dia sudah manusia di surga. Bisa sekali ya, sama seperti ya 1 Korintus 15 ayat 47 tadi. Tapi tidak demikian penafsirannya. Lalu poin keempat saudara, contoh keempat ya, ya 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Laki-laki predikatnya manusia ya, anak manusia, gelarnya manusia ya, anak manusia, tapi predikatnya naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Di mana dia sebelumnya berada? Ini cocoknya untuk Allahnya, tidak cocok untuk manusianya. Nah, contoh kelima adalah ayat yang tadi kita persoalkan, 1 Korintus 15 ayat 47, juga harus dijelaskan dengan cara yang sama. Entah, ini ada, saya salah ketik, dijelaskan, dicekaskan. Biar saya ganti di sini. Saudara, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Gelar manusia ya, manusia kedua atau Adam kedua sebetulnya ya. Ini yang pertama, ini Adam pertama, dia Adam kedua. Jadi ini gelar manusia, tapi predikatnya berasal dari sorga. Itu cocoknya untuk hakikat ilahi. Dengan demikian saudara, ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia Yesus berasal dari sorga yang lalu dimasukkan ke dalam kandungan Maria. Dan lebih-lebih lagi, ayat ini sama sekali tidak berarti manusia Yesus itu kekal. Sekarang saudara, Calvin menjelaskan mengapa hal itu dilakukan dalam Alkitab. Jadi mengapa kadang-kadang subjeknya itu sebutannya itu ilahi, tapi predikatnya manusia. Kadang-kadang sebutannya manusia, tapi predikatnya cocoknya untuk ilahi. Mengapa itu dilakukan? Dalam banyak contoh, Calvin memberikan jawaban sebagai berikut. Dia mengatakan, dan mereka itu maksudnya kitab-kitab suci,
begitu sungguh-sungguh mewujudkan kesatuan dari dua hakikat yang ada di dalam Kristus, sehingga kadang-kadang menukar atau membolak-balik mereka. Arti maksudnya, untuk menunjukkan dua hakikat itu bukan dua Kristus, satu Kristus, satu pribadi. Maka sebutannya nanti ilahi, predikatnya manusia, atau sebutannya manusia, predikatnya ilahi. Dibolak-balik untuk menunjukkan kesatuan dari dua hakikat. Lalu kata-kata Calvin lagi. Jadi yang tadi itu dalam Institutio, buku kedua, chapter 14, nomor 1. Sekarang dalam buku kedua, chapter 14, nomor 2, dikatakan demikian. Karena orang ini saya bingung terjemahkan saudara, karena Inggrisnya one ya. Mau diterjemahkan apa saudara? Ya, masa satu lah gak cocok saudara. Ya, tapi saudara ngerti maksud saya. Jadi orang itu bukan orang sebetulnya ya. The self-same one was both God and man. Jadi saya katakan ya, karena orang atau diri itu ya, diri yang sama atau orang yang sama adalah Allah dan manusia. Demi kesatuan dari kedua hakikat, Ia memberikan kepada yang satu apa yang termasuk pada yang lain. Ya, jadi yang punyanya manusia diberikan kepada ilahi, punyanya ilahi diberikan kepada manusia. Jadi tujuannya menunjukkan kesatuan. Itu tujuannya. Lalu saudara, Westminster Confession of Faith, ini pengakuan iman gereja-gereja reform di Amerika. Dalam pasal yang ke-8 nomor 7, saya langsung berikan terjemahnya. Kristus dalam pekerjaan pengantaraan bertindak sesuai dengan kedua hakikat. Dengan setiap hakikat melakukan apa yang cocok bagi dirinya sendiri. Tetapi, sekarang perhatikan ini, karena kesatuan pribadi, apa yang cocok untuk hakikat yang satu dalam kitab suci kadang-kadang dihubungkan dengan pribadi yang disebut dengan hakikat yang lain. Kurang lebih sama, cuma kata-kata Calvin saya kira lebih jelas dan lebih indah, tapi sebetulnya intinya sama. Jadi saudara, ini argumentasi yang pertama ya, menggunakan 1 Korintus 15 ayat 47, dan saya kira itu bisa dijelaskan, sudah bisa dipatahkan. Itu tidak berarti, demikian juga Yohanes 3:13 tadi, tidak berarti manusia Yesus sudah ada sebelum ada di dalam kandungan Maria. Kan saudara, argumentasi kedua, ini saya pernah dengar bahwa argumentasi digunakan yang disebut teofani. Mungkin ini istilah teologis dan banyak yang tidak tahu. Teofani itu merupakan pemunculan Allah dalam bentuk manusia di dalam perjanjian lama. Dan biasanya para ahli teologi reform ataupun non-reform menganggap bahwa ini menunjuk pada Allah anak atau Yesus. Ya. Nah, kalau ini digunakan ya, Allah anak dalam PL sudah muncul sebagai manusia. Manusia ini sudah ada sebelum inkarnasi, sebelum dikandung dalam Maria. Tapi saudara, kalau memang digunakan seperti itu, saya kira mereka jadi kacau balau, tidak karu-karuan. Saya akan ajak saudara baca contoh ini ya. Kejadian 18, ini teofani ini terjadi, dan juga pasal 19. Tapi saya tidak bacakan dua pasal, saya bacakan hanya sedikit-sedikit. Kejadian 18 ayat 1 dan 2, lalu loncat ayat 16, loncat lagi ayat 22. Kemudian Tuhan, semua urusan Yahweh ya, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dia tidak tahu kalau itu Tuhan, mula-mula, belakangan baru tahu. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara, apakah sujud ini menunjukkan dia tahu kalau itu Allah? Tidak. Itu penghormatan timur. Dalam PL memang biasa. Dalam PB tidak boleh sujud kepada orang apapun alasannya. Tapi dalam PL itu sangat banyak, yaitu penghormatan dalam PL. Lalu ayat 16, angkatlah orang-orang itu. Jadi dari 3 itu 2 orang berangkat ya, dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Jadi ada 3, yang 2 berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Yang 1 tertinggal. Berarti 3 orang ini yang menampakkan diri kepada Abraham, teofani, ingat, bukan Tritunggal. Seringkali orang dengan gampang, oh Bapak anak roh. Tidak, konteksnya sama sekali tidak. 1 Tuhan sendiri, yang 2 malaikat. Itu eksplisit dikatakan.
dan malaikatnya pergi ke Sodom, yang satu tetap bersama dengan Abraham, itu Tuhannya. Ya. Lalu Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu dan bagainya. Jadi sudah jelas ya. Yang satu Tuhan, yang dua malaikat. Kita bandingkan Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Dengan tidak diketahuinya. Jadi Abraham mulai-mulai tidak tahu orang-orang itu malaikat atau Tuhan, tidak tahu dia. Dia jamu. Tapi saudara, yang ini saya tekankan, kalau teofani ini digunakan untuk mendukung pandangan, lihat, manusia Yesus sudah ada, kekal sebelum ada dalam kandungan Maria, dia sudah ada, nampak kepada Abraham. Kalau memang demikian dan mau konsisten, maka harus juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat juga adalah manusia atau punya hakikat manusia dalam perjanjian lama. Karena yang menunjukkan dalam bentuk manusia bukan Tuhannya toh, tapi juga dua malaikat. Dan ini jadi konyol, saudara. Jadi saya menggunakan teofani untuk dasar seperti itu. Saya pikir ini kacau balau, tidak karu-karuan. Saudara, teofani itu menunjukkan pemunculan Allah atau malaikat-malaikat dalam bentuk manusia, tapi tidak berarti bahwa manusia yang mereka gunakan menampilkan diri itu betul-betul manusianya ada. Tidak. Cuma menampilkan kelihatan oleh mata orang, tidak berarti manusia betul-betul ada. Saya berikan contoh yang lain dari teofani, saudara. Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, yang lanjut usianya pasti bapak ya, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara, yang tampak seperti anak manusia ini jelas juga adalah teofani. Dan saudara, saya berikan komentar Calvin tentang kata-kata seperti anak manusia dalam Daniel 7 ayat 13. Dia berkata demikian. Sekarang kita harus melihat mengapa ia menggunakan kata seperti anak manusia. Sang Nabi berkata, ia muncul atau kelihatan baginya seperti anak manusia karena Kristus belum mengambil baginya daging kita. Belum. Dan kita harus memperhatikan kata-kata Paulus itu. Pada waktu kegenapan waktunya tiba, Allah mengutus anaknya, dibuat dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Maka Kristus mulai menjadi atau mulai adalah manusia ketika ia muncul di bumi sebagai pengantara. Karena ia belum mengambil benih atau keturunan Abraham sebelum ia digabungkan dengan kita dalam persatuan persaudaraan. Ini adalah alasan mengapa sang Nabi tidak mengumumkan bahwa Kristus sudah adalah manusia pada masa itu, pada masa ini, tetapi hanya seperti manusia. Karena kalau tidak, maka dia bukanlah Mesias itu yang sebelumnya dijanjikan di bawah hukum Taurat sebagai anak atau keturunan Abraham dan Daud. Karena seandainya dari semula ia telah mengenakan daging manusia, ia tidaklah dilahirkan dari para nenek moyang ini. Maka akibatnya adalah bahwa Kristus bukanlah seorang manusia dari semula, tapi hanya terlihat demikian dalam suatu bentuk tubuh manusia. Hanya terlihat demikian dalam suatu bentuk tubuh manusia. Ya, karena itu ini adalah suatu simbol dari daging Kristus yang akan datang, sekalipun daging itu belum ada atau belum mempunyai keberadaan. Saudara, Galatia 4 ayat 4 yang digunakan juga saya kira cocok sekali mendukung pandangan saya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir. Jadi mana bisa dia kekal, saudara? Kalau dia kekal, dia ngomong kosong semua. Kalau dia kekal, dia bukan anaknya Maria, bukan anaknya Abraham, bukan anaknya Daud. Dia sebetulnya bukan manusia bahkan. Karena secara organik tidak ada hubungan antara dia dengan manusia yang lain yang semua adalah keturunan dari Adam. Ya, jadi saudara, ini argumentasi kedua tentang teofani saya kira sudah bisa dihancurkan. Sekarang saudara, argumentasi ketiga adalah Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemarin itu bisa menunjuk pokoknya saat adanya masa lalu. Ya, hari ini
sampai selama-lamanya. Jadi Yesus tetap sama. Dan ayat ini dianggap menunjukkan ketidakberubahan Yesus. Nah, kalau manusia Yesus itu mempunyai titik awal, kalau manusia Yesus tidak kekal, maka mereka beranggapan, lah Yesusnya berubah. Tadi dia Allah toh. Setelah ada inkarnasi, Allah dan manusia, berarti Yesusnya berubah. Saudara, saya jawab saudara, poin A ya. Kebanyakan penafsir menafsirkan Ibrani 13 ayat 8. Yang dimaksud tidak berubah dalam Ibrani 13 ayat 8 itu bukanlah Yesusnya sendiri, kebanyakan ya, ataupun eksistensinya, tetapi hal-hal lain tentang Yesus seperti kedaulatannya, pemerintahannya, hubungannya atau sikapnya kepada kita yang adalah orang-orang percaya dan sebagainya. Kalau nanti ada makalah, saya berikan beberapa kutipan berkenaan dengan hal itu, tapi saya tidak berikan penerjemahan. Ada dua penafsir yang terlihat mereka memang juga menerapkan pada hubungan sikap yang tidak berubah dari Yesus kepada orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Tapi mereka juga menganggap ketidakberubahan itu juga bisa diterapkan dari Yesus sendiri. Tapi kalau diterapkan demikian, maka mereka katakan itu diterapkan kepada keilahian dari Yesus. Yang tidak berubah dari Yesus adalah Allahnya, Allah anaknya, tidak berubah, bukan manusianya. Saudara, memang setelah Yesus inkarnasi, kesatuan antara ilahi dan manusia itu begitu hebat. Dipisahkan tidak bisa, tapi dibedakan bisa ya. Allahnya kekal, manusianya tidak. Kita bisa membedakan, kita tidak bisa memisahkan. Dan dalam hal ini harus dibedakan. Yang tidak berubah yang mana? Yang tidak berubah jelas adalah Allahnya, bukan manusianya. Karena poin B, kalau ayat ini mau diterapkan pada diri Yesus, kita harus menerapkan pada Allahnya ya. Yesus sebagai Allah, bukan Yesus sebagai manusia. Kan saudara, sebagai manusia dia jelas mutlak berubah. Saya mau tantang siapapun berani mengatakan manusia Yesus tidak berubah. Waktu lahir seberapa besar dia? Oh, dia bayi ajaib. Waktu lahir segede, umur 30 begitu, sama besarnya. Katakan tingginya 170, 180. Bayangkan Maria ngandung seberapa besarnya kalau lahir sudah gedenya gitu. Dia manusia yang sama seperti kita, mana bisa lahirnya gak normal, atau besarnya 180, beratnya 90 kilo. Kalau ia sebagai manusia, dia telah berubah. Fisiknya berubah, pengetahuan hikmatnya berubah. Kita lihat Lukas 2 ayat 40 dan 52. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Berubah tidak? Manusianya mutlak berubah. Jadi kalau ayat tadi mau diterapkan pada Yesus, tidak bisa diterapkan pada manusianya. Kita tidak bisa memisahkan Allah dan manusia, tapi kita membedakan. Allahnya yang tidak berubah, manusianya pasti berubah. Saya berikan komentar dari William Hendrickson. William Hendrickson ini seorang penafsir reform, tidak usah diragukan. Dalam kata-kata dia tentang Lukas 2 ayat 40 tadi, dia berkata demikian. Pada umumnya itu tuh maksudnya perkembangan bayi Yesus ya, menyerupai perkembangan dari anak normal manapun. Sama saudara ya, dengan anak normal yang manapun. Ini mengingatkan pada Ibrani 4 ayat 15, seseorang yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita. Karakter yang terbatas dari hakikat manusia Kristus kadang-kadang disangkal. Sebagai contoh, pada waktu diusulkan atau ditunjukkan bahwa bahkan pada waktu dia adalah seorang manusia, ada hal-hal tertentu yang sesuai dengan hakikat manusianya yang Yesus tidak tahu. Sebagian orang-orang percaya yang saleh kaget. Ini bukan saleh mestinya kalau kaget, karena ini menunjukkan orang yang tidak ngerti kitab suci belas ya. Apakah mereka lupa teks-teks yang jelas seperti Matius 24 ayat 36
Markus 5:32, Markus 11:13, Lukas 8:45. Teks saat ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa menurut hakikat manusianya ada hal-hal yang anak Yesus sebagai anak maksudnya ya, tidak tahu dari awal. Ia harus bertumbuh, dan ini bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental atau pikiran dan sebagainya. Dalam arti tertentu, tidakkah proses belajar berlanjut sepanjang hidupnya? Lihat Ibrani 5 ayat 8. Mereka yang menyangkal ini ada dalam bahaya mendapatkan mentalitas yang pasti telah menandai pengarang-pengarang dari tulisan-tulisan apokrifa tertentu. Tulisan-tulisan ini menggambarkan Yesus, bahkan menurut hakikat manusianya, sebagai maha tahu dan maha kuasa, atau setidaknya hampir demikian. Dan ini sejak permulaan yang paling awal, dari begitu lahir sudah maha tahu dan maha kuasa, ya. Lalu dia memberikan contoh. Ini omongan dalam tulisan-tulisan apokrifa ya. Saya tidak tahu dia tidak sebutkan dalam buku apokrifa apa. Singa-singa dan macan-macan tutul menyembahnya. Leluconnya. Di mana singanya menyembah dia? Singanya pergi ke Bethlehem. Kenapa Alkitab tidak pernah ceritakan itu? Ya, apokrifa mau cerita, aku kira gila. Ya, bayi Yesus berkata kepada sebuah pohon palem, membungkuklah dan segarkan ibuku dengan buahmu. Dan pohon itu segera melakukan demikian. Tanya lagi saudara, ya. Pada usia 5 tahun Yesus membuat atau membentuk 12 burung pipit dari tanah liat yang lembut. Ia bertepuk tangan dan burung-burung pipit itu menjadi hidup dan pergi terbang dan sebagainya. Tiga contoh yang diberikan ya. Singa dan macan menyembah dia, lalu pohon palem disuruh sujud, lalu pohonnya nurut, lalu buat 12 burung, burungnya terbang. Kalau ini benar saudara, kitab suci dalam perjamuan di Kana, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, itu disebutkan sebagai tanda yang pertama. Ini ada 3 tanda mendahului, berarti Alkitabnya salah, begitu? Saya lebih berani bilang apokrifanya yang kurang ajar, narang cerita tidak karu-karuan, itu omong kosong. Saya lanjutkan kata-kata William Hendriksen. Semua ini secara jelas bertentangan dengan sikap diam yang menyenangkan yang menandai Lukas 2 ayat 40. Mungkin dalam Lukas 2 itu dia belajar, ya, dia akan tanya-tanya dan sebagainya. Dia belajar mungkin diam itu, mungkin seperti itulah yang dimaksudkan. Saya tidak ngerti dengan sikap diam persisnya. Dari banyak ayat yang diberikan William Hendriksen, saya kira saya tidak usah bacakan semua ya, tapi yang pasti Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, hari Tuhan ya, tidak seorang pun yang tahu. Makanya kemarin Kak Kiamat saudara ya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Suku Maya lagi primitif nyembah berhala bisa tahu, omong kosong, gobloknya setengah mati kok ya. Yang percaya dulu gobloknya teman. Kalau suku itu primitif kuno saudara ya, yang percaya itu tololnya luar biasa. Ya, dan banyak orang takut lagi ya. Banyak ya. Kemarin saya buat guyonan, ada orang yang bilang, oh gak jadi kiamat ya. Ini saya belum jam 12 malam, nanti jam 12 katanya. Saya buat guyonan tuh ya. Nah saya yakin dari tempo hari tentang seminar kiamat 2012, saya sudah roh, tidak mungkin 21 Desember kiamat, 20 Desember mungkin. Karena Alkitab mengatakan aku datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau sudah diduga, pasti gak datang hari itu. Sebelumnya bisa, sesudahnya bisa, tapi hari itu tidak mungkin. Ya jadi saudara, sekarang bicara hari itu, tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, Yesus dusta? Seorang rendah hati, pura-pura tidak tahu, omong kosong. Dia betul tidak tahu. Loh, kalau tidak tahu dia tidak mau tahu, berarti bukan Allah. Memang ini bukan bicara tentang keilahiannya, ini bicara kemanusiaannya. Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Sebagai manusia, dia tidak mau tahu, dia tidak tahu hari Tuhan. Tapi sebagai Allah, dia pasti tahu. Saya yakin mutlak dia tahu kalau dia sebagai Allah. Tapi di sini dia sebagai manusia. Karena ayat ini senjata dari saksi Yehova ya, membuktikan loh Yesusnya tidak tahu, berarti dia bukan Allah. Kita dengan gampang jawab, ini Yesus sebagai manusia, dul. Bodoh banget.
Yesus sebagai Allah yang tak tahu sak jeroanmu, tahu semua kok. Dia Maha tahu sebagai Allah. Lalu saudara, loncat ke bawah saja, yang lain tidak perlu. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Dia belajar menjadi taat. Nah, jadi memang ini bukan belajar seperti kita ya. Jadi kalau ini diartikan belajar seperti kita, silakan saudara. Kalau kita belajar menjadi taat itu, kita belajar dengan melalui kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan. Ya tidak. Saudara belajar untuk katakanlah rajin datang ke kebaktian, ya. Tetap ada gagalnya. Bolos, mau diajak orang piknik, mau diajak apa, saya tidak ngerti lah, ya. Pokoknya ada gagalnya. Wah, getun. Waduh, menyesal aku gagal. Berusaha lagi. Berusaha, berhasil 3 bulan, rajin, jeblok lagi, jatuh lagi, dan sebagainya. Dalam hal apapun ketaatan kita belajar, kita jatuh bangun. Saudara suka berdusta, kepingin jujur. Saudara suka berzina, kepingin buang zina itu. Suka bolos gereja, kepingin buang bolos itu. Saudara suka terlambat, ini terlambat. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Ini biasanya orang Kristen seperti itu. Nah saudara, dalam hal apapun, saudara malas mau jadi rajin, saudara sombong mau jadi rendah hati, saudara boros atau pelit, kepingin jadi di tengah-tengah yang wajar ya, dermawan, tidak boros salah, pelit salah. Itu belajar saudara, dan kita jatuh bangun. Nah, apakah Yesus belajar menjadi taat juga dengan cara jatuh bangun? Loh, kalau iya dia dosanya sak pirang-pirang saudara, tak banyak-banyaknya. Kalau dia dosa, dia tidak bisa jadi juru selamat. Tentu tidak. Jadi belajar menjadi taat ini artinya apa? Dia belajar menjadi taat ini belajar melalui pengalaman. Pengalamannya taat terus tapinya, tidak pernah dia jatuh bangun. Ya, dia belajar taat melalui pengalamannya. Dia mentaati sampai tujuan terakhir dari kelahirannya, mati salib. Bayangkan diejek, kamu anak Allah. Kalau memang betul, turun dari salib itu. Saya pikir dia tidak bisa turun. Kalau sudah jadi dia, kurang ngajar, pikir ya gak bisa turun. Tak turun, tidak jadi juru selamat saudara. Dan kita semua masuk neraka. Saya kira Willem Booth atau siapa itu yang mengatakan ya, justru karena dia tidak turun, maka kita percaya pada dia. Kalau dia turun, lu gunanya apa dipercaya? Dia orang jadi juru selamat saudara. Ini butuh ketaatan yang luar biasa. Dia tidak mau mati, diejek seperti itu. Manusia ini kecil, tidak ada artinya loh, biarpun banyak terlalu rumah dan pakai, gak ada artinya. Dia Allah saudara. Bahkan antikristus itu nanti 2 Tesalonika 2 baca sendiri ya. Waktu Yesus mau bunuh, Yesus bunuh cuma apa? Dengan hembusan nafas, bus, habis. Antikristusnya powerful, luar biasa kuat bandingkan dengan kita. Bandingkan dia, tidak ada artinya, hilang, bubar. Jadi manusia itu begitu kecil nantangnya gede. Turun loh kalau bisa. Coba saudara, gede diajak anak kecil, ayo balapan lagi mbak aku. Ayo okol mbak aku. Umur 3 tahun ngejak okol. Biar saya pakai tangan saya, dia pakai pahanya, saya berani jungkir anaknya saudara. Umur 3 tahun kok ngejak okol. Dan kita kan, anak cilik kurang ajar, putar. Tapi saudara, Yesus tidak bombongan model seperti itu ya. Kalau bisa turun, belajar taat dari pengalaman, dan dia tidak jatuh bangun, tapi tetap dia belajar. Ya, ya saudara, jelas bahwa kalau manusianya tidak usah diomong saudara, fisiknya berubah, mentalnya berubah, semua berubah. Jadi kalau Yesus tidak berubah, atau itu ditujukan kepada hubungannya dengan manusia, sikapnya terhadap manusia, kedaulatannya, atau itu ditekankan kalau pada dirinya hanya kepada Yesus sebagai Allah dan tidak mungkin terhadap Yesus sebagai manusia. Ya, jadi Ibrani 13:8 itu tidak ada gunanya saudara. Nah,
Lalu Bill Hendriksen saudara mengatakan lagi demikian tentang Lukas 2 ayat 40 ya. Lukas menulis, dan anak itu terus bertumbuh menjadi diisi atau dipenuhi dengan hikmat. Ia menggunakan tensa present tense ya, dari participle, dari bentuk kata yang digunakan participle, bentuk present ya, menunjukkan bahwa perkembangan dalam hikmat ini merupakan suatu proses bertahap, hari demi hari. Karena perhatikan ini, apa yang dimaksudkan dengan hikmat? Bahwa itu mencakup pengetahuan adalah jelas, tetapi itu jauh melampaui pengetahuan. Itu secara tak langsung menunjuk pada kemampuan dan keinginan untuk menggunakan pengetahuan ini pada manfaat yang terbaik. Saya tidak peduli yang hal-hal yang lainnya, tapi bahwa hikmat mencakup pengetahuan itu pasti saudara ya. Saya tidak mungkin punya hikmat kalau saya tidak punya pengertian Alkitab. Tidak bisa. Memang punya pengertian Alkitab banyak, belum tentu bisa berhikmat. Kalau saya tidak bisa menerapkannya, tidak bisa, tidak berhikmat. Tapi ini syarat sudah. Jadi hikmat pasti mencakup pengetahuan. Dan ayat itu tadi berkata dia bertumbuh, bertambah dalam hikmatnya. Dia pasti bertambah dalam pengetahuannya. Jadi saudara, bukan cuma fisik. Fisiknya jelas, dia berubah-ubah, bertambah tinggi. Pada waktu dia puasa 40 hari, berubah tidak? Oh, mujizat terjadi. Biarpun tidak makan 40 hari, dia tetap gemuknya sama. Omong kosong saudara ya. Puasa 40 hari 40 malamnya Yesus itu bukan mujizat saudara. Itu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi biasa, dan itu bisa dilakukan oleh orang lain. Saya pernah baca buku tentang puasa jangka panjang. Puasanya Yesus hanya tanpa makanan ya, bukan tanpa minuman. Tanpa minuman itu belum mujizat ya. Tanpa minuman orang tidak akan tahan lebih dari 2-3 hari, apalagi dalam temperatur tinggi. Tapi tanpa makanan orang bisa bertahan 40 hari, orang normal. Kalau orangnya kurus gak bisa saudara ya. Tapi kalau orangnya saya gini, apalagi lebih baik menunjuk orangnya. Ada orang mencucu nanti. Kalau orangnya gemuk saudara, maka puasa 40 hari tidak membunuh dia. Kalau dia minum air ya. Ini buku yang tentang puasa itu menjelaskan puasa panjang itu saudara terbagi dalam 3 periode. Periode pertama itu cuma 2-3 hari. Laparnya luar biasa, Anda usah diomong, saya tahu saudara ya. Puasa setengah hari saya lapar kok, apalagi itu 2-3 hari. Nah, periode pertama 2-3 hari, laparnya bukan main. Periode kedua saudara, laparnya berkurang. Aneh ya. Tidak percaya coba sendiri, saya tidak mau nyoba ya. Coba sendiri. Periode kedua juga 2-3 hari, laparnya berkurang. Tapi yang terjadi tubuhnya lemas sekali, malas bergerak dan pusing. Dianggap ini sebagai periode yang paling sukar dalam puasa jangka panjang. Ingat ya, hanya tanpa makanan, tapi minum air ya. Jangan minum es krim gitu ya. Campur, gak puasa sudah podo ya. Lalu periode ketiga, kalau saya bisa melewati periode 1, periode 2, berarti antara 4-6 hari lewat, saya masuk periode ketiga. Kalau periode ketiga masuk, tidak ada lapar. Dan tadinya lemas, tenaga balik hampir pulih seperti biasa. Dan pada saat itu tubuh sudah menyesuaikan dengan kondisi tanpa makanan. Dia bakal lemak dan pakai dalam tubuh, terus sampai lemak itu habis. Kalau lemaknya habis dan terus diteruskan puasanya, ini menjurus pada starvation, mati kelaparan. Tidak boleh saudara, bunuh diri itu namanya ya, merusak tubuh sungguh-sungguh. Ini menurut bukunya. Nah, kapan kita tahu lemak dalam tubuh habis? Orang yang kurus lebih cepat, tentu saja. Orang yang gemuk lebih lama. Kapan kita tahu lemak habis? Kita tahu katanya orang itu dari rasa lapar yang tadi hilang, muncul kembali luar biasa hebatnya. Saya pikir soal penjelasan dia cocok memang dengan cerita Yesus waktu puasa. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus.
Di saat itu lemaknya habis. Mana bisa Yesus tidak tambah kurus, saudara? Tidak mungkin. Pasti tambah kurus. Dikatakan oleh penulis buku itu, puasa 40 hari itu tanpa makanan, hanya minum air putih, itu bisa turun berat kira-kira 25 kilo. Berat saya tadi pagi 83,7, dikurangi 25 kilo, saya rasa belum mati, saudara. Ya, masih 58an kira-kira ya. Jadi mestinya belum mati segitu. Itu sesuatu yang memungkinkan. Tapi yang jelas, saudara, Yesus tidak mungkin tidak waktu dia puasa bertambah kurus, jadi berubah. Lalu puasanya dibuang, makan lagi, ya normal lagi, tambah gemuk lagi. Jadi saudara, tidak bisa tidak, secara fisik dia berubah, secara pengetahuan mental dia berubah. Jadi saudara, hakikat manusianya, apakah itu tubuhnya, apakah itu jiwanya, semuanya berubah. Omong kosong dia tidak berubah. Jadi ketidakperubahan Yesus, kalau mau ditujukan pada diri Yesus, harus ditujukan hanya kepada Allahnya, bukan kepada manusianya. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai. Saudara, 3 argumentasi. Mungkin ada yang lain saya tidak tahu, tapi 3 ini saya kira yang terpenting. Itu sudah bisa digugurkan ya. Jadi dengan ini saya sudah hancurkan dasar-dasar yang mengatakan bahwa manusia Yesus itu gagal. Manusia Yesus tidak gagal. Manusia Yesus itu ada saat di mana dia tidak ada, belum ada. Kalau Allahnya kekal, tidak ada saat di mana dia tidak ada atau belum ada. Tapi kalau manusia Yesus tidak kekal, ada saat di mana dia tidak ada atau belum ada. Dia adalah makhluk ciptaan dan dicipta oleh Roh Kudus menggunakan sel telur Maria, sehingga dia betul-betul anak Maria, betul-betul keturunan atau anak Daud, keturunan atau anak Abraham, keturunan atau anak dari Adam, semuanya cocok ya. Dan dia datang ke dalam dunia itu, saudara, dengan satu tujuan khusus, mati di atas kayu salib. Itu alasan dia harus jadi manusia, saudara. Dan itu alasan mengapa dia jadi manusia sama seperti kita. Andai kata dia mau tebus malaikat, sebetulnya kalau malaikat dibandingkan kita ya, malaikat lebih mulia ya. Tapi ruginya malaikat, waktu malaikat jatuh dalam dosa, Kristus tidak pernah jadi malaikat lalu mati sebagai malaikat lalu beri jalan keselamatan, tidak ada. Begitu malaikat jatuh, tidak ada penebusan dosa, tidak ada jalan keselamatan, out. Setan dan seluruh kelompoknya out, tidak ada jalan keselamatan. Seandainya dia mau nebus babi, dia mesti jadi babi dan mati sebagai babi sungguhan, baru bisa nebus babi. Tapi dia tidak nebus malaikat ataupun babi ataupun binatang manapun. Dia mau menebus manusia, dan dia harus jadi manusia sungguh-sungguh seperti kita. Loh, kok tidak dosa? Siapa bilang, saudara, kalau jadi manusia itu harus dosa? Adam waktu penciptaan, apakah dia dosa? Hawa dan Adam? Kalau saudara mendengar khotbah Natal yang lalu bersambung dengan khotbah Minggu pagi dan Minggu sore tanggal 22 dan 23 kemarin tentang manusia Yesus tidak kekal, maka saudara tahu bahwa dalam awal khotbah itu saya sebutkan email yang tentang Pak Tom, lalu saya sebutkan juga Petrus Pamusi yang percaya bahwa manusia itu kekal. Lalu saya juga cakup GKA yang dalam pengakuan imannya memang jelas-jelas tertulis Yesus itu satu pribadi dengan dua nature, dari kekal sampai kekal. Nah saudara, waktu tulisan ini masuk ke internet dalam waktu sangat singkat atau 1-2 hari saya kira, ada reaksi dari GKA dan Pak Ruslan yang pernah menjadi ketua sinode, pernah, jadi bukan sekarang ya, dan sekarang dia menjabat sebagai kepala Departemen Teologia dari GKA. Dia telepon saya dan dia tanya sejauh mana saya tahu tentang hal itu, doktrin itu di dalam GKA. Lalu saya jawab,
saya pernah ditanya orang dan saya jawab juga dalam persekutuan yang saya tidak salah di GKA Trinitas, saya pernah jelaskan itu tapi ringkas saja. Lalu saya mendengar dari orang bahwa memang dalam GKA ada pro kontra, tidak semua pendeta, tapi sebagian pendeta percaya Yesus itu manusia kekal. Dan lalu saya juga ceritakan bahwa dalam seminar tentang pria sejati yang diadakan oleh pendeta Andi Halim di gerejanya, waktu itu Andi Halim dan Calvin Renata GKA waktu itu ya, itu yang khotbah sedangkan saya cuma sharing ya. Nah waktu itu saya berkesempatan melihat persiapannya Calvin Renata sebelum dia mengkhotbahkan, dan saya melihat dia menyerang tulisan dari Edwin Lueko yang mengatakan Yesus itu dicipta. Dan saya berkata kepada dia, Yesus dicipta ini kalau Yesus ditinjau sebagai manusia ini tidak salah. Jadi ini jangan diserang. Kamu menyerang sesuatu yang tidak salah. Tapi dia tidak mau peduli dan dia tetap menyerang. Jadi saya waktu itu berpikir Calvin Renata ini percaya manusia Yesus itu kekal, ya, bukan ciptaan. Tapi Pak Ruslan kemarin bilang enggak, Calvin Renata tidak percaya seperti itu. Lalu mengapa kok tetap menyerang? Ya mungkin karena saking jengkelnya sama kelompok pria sejati. Tapi lah saya katakan loh, kalau kayak gitu ya tidak fair ya. Tidak peduli mereka sesesat apa dan seburuk apa, kita tidak boleh menyerang mereka pada bagian di mana mereka tidak salah, ya. Lalu saya juga waktu seminar di GKA Trinitas, waktu itu pembicaranya saudara Hanjin atau Yohanes Aurelius dan saya juga sebelum khotbah tukar khotbah, ya. Lihat persiapannya dia lihat persiapan saya, dan saya lihat hal yang sama, dia menyerang tentang itu Yesus dicipta. Lalu saya berikan bukti-bukti bahwa Yesus itu memang sebagai manusia dicipta, sebagai Allah tidak, tapi sebagai manusia dicipta. Dan dia mau menerima, lalu dia buang bagian itu. Ya, jadi dari situ saya lalu melihat memang ada pro kontra di sana, dan dalam pengakuan imannya jelas-jelas memang ada. Saya minta cahaya untuk melihat pengakuan imannya, memang ada satu pribadi dua natur, dari kekal sampai kekal. Berarti natur manusianya kekal sampai kekal. Nah, karena itu saya masukkan di sana kekal. Tapi Pak Ruslan lalu memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebelum saya membahas hal itu, mereka sudah menyadari kalau mereka salah. Tapi memang dia mengakui ada sedikit pendeta yang percaya itu, tapi mayoritas tidak. Dan dalam sinode sudah diputuskan bahwa itu salah dan harus diubah. Cuma mereka belum mengubah secara resmi, ya. Jadi ya setidaknya khotbah ini mendorong mereka untuk mempercepat. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang ditunda-tunda ya. Mestinya tidak boleh ya. Tapi pokoknya dia menyatakan bahwa GKA sebetulnya tidak punya pandangan itu kecuali beberapa orang, dan sinode sudah tidak percaya itu, dan itu pasti akan diubah. Jadi ralat ini untuk jangan membuat GKA kayaknya kelihatan sesat, begitulah ya. Jadi karena itu saya minta di syuting pagi maupun sore. Nggak tahu nanti Chandra pilih sendiri yang lebih bagus yang mana, masukkan dalam DVD-nya kita. Ya, kalau makalah saya bisa tulis ralatnya, lalu yang di web sudah dimasukkan ralat ini. Tapi kalau yang di DVD kan sudah kadung di film, ya ditambahkan saja bagian ini, entah dimasukkan di bagian mana, saya tidak ngerti itu urusannya Chandra. Ya, tapi pokoknya ada klarifikasi dari Pak Ruslan yang adalah ketua atau kepala Departemen Teologi GKA. Oke, cukup sampai di situ saja.